Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman praktikum sekalian. Semoga tetap sehat selalu ya tentunya serta terjaga kondisinya sehingga dapat melakukan berbagai macam aktivitas dan berbagai macam kegiatan dalam kesehariannya ya, terkhusus dalam perkuliahan. Dan pada kesempatan ini kita lebih mengkhususkan lagi dalam hal praktikum ya, yaitu praktikum farmakologi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait materi atau dalam hal praktikum yaitu penanganan dan rute pemberian obat, yang mana hal ini adalah ditujukan kepada hewan-hewan coba atau animal models tentunya. Untuk lebih jelasnya lagi terkait seperti apakah penanganan dan rute-rute pemberian obat ya yang bisa diberikan kepada suatu hewan coba itu dalam praktikum, nanti kita lihat seperti apa aja. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa hewan percobaan itu atau hewan lab itu adalah hewan yang memang dijadikan suatu bahan ya, atau dijadikan suatu peraga, di mana ini sengaja memang dipelihara dan bisa dikatakan juga sebagai diternakan, dan tujuannya itu untuk dipakai sebagai hewan modeling ya, dan juga bertujuan untuk digunakan dalam hal melakukan pengembangan atau mempelajari ya berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian tentunya ya. Kita harus garis bawahi dalam skala penelitian atau dalam hal pengamatan di laboratorium. Nah, terus yang kedua, teman-teman di sini kita melihat bahwa animal model itu atau hewan model itu adalah objek hewan yang sebagai imitasi gitu. Nah, itu cuma bisa dikatakan sebagai bentuk yang peniruan ya terhadap manusia ya atau spesies-spesies lainnya. Karena kenapa memang hewan model ini atau hewan yang dijadikan bahan percobaan itu secara fenomena biologis ya atau patobiologis itu hampir sama dengan manusia. Makanya dalam suatu inovasi atau dalam suatu penelitian, apakah itu obat ya atau vaksin atau yang semisalnya, sebelum dilakukan penelitian kepada manusia itu harus dilakukan kepada hewan uji dulu. Karena kenapa? Kalau hewan uji ini kan ya bisa dikatakan kalau kita berbicara etik, tentu memang hewan itu sekarang ada etik yang melindungi juga. Nah, akan tetapi ini diperbolehkan ya oleh Komisi Etik jika memang suatu hewan itu dapat dikorbankan ya, dalam hal ini dapat dibunuh dalam hal percobaan suatu penemuan-penemuan baru terkait dalam misalnya seperti yang saya katakan tadi, seperti penemuan obat atau hal-hal yang bersifat vaksin dan lainnya sebelum akhirnya diujikan kepada manusia ya, karena kalau kita mengetahui bahwa pada manusia itu kita mengenal terkait adanya human right ya atau hak asasi manusia. Nah, itu tentunya kalau kita langsung mengujikan kepada manusia itu bisa mengakibatkan jika terjadi hal-hal yang memang belum bisa kita memberikan suatu bentuk klaim yang benar-benar pasti ini sangat aman ya, serta dapat memberikan efek terapi yang baik seperti itu. Nah, untuk penanganan hewan percobaan itu ya tentu ada beberapa macam perlakuan ya, atau kita memberikan suatu bentuk respon pada hewan itu baik pada saat dipelihara maupun selama proses percobaan ya atau telah dilakukan pengujian kepadanya. Itu memberikan suatu bentuk
Artinya kita itu memiliki perasaan ya, meskipun mereka itu adalah hewan, tetapi kita bisa dikatakan menghewankan hewan ya. Kalau pada manusia itu kan memanusiakan manusia. Nah, kalau pada hewan itu ya menghewankan hewan, seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam penanganan hewan percobaan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, bahwa yaitu antaranya setelah mendapatkan suatu hasil penelitian atau hasil riset itu tidak menutup kemungkinan bahwa hasilnya itu tidak tepat ya, atau tidak sesuai yang kita inginkan di awal, atau kita bisa katakan tidak sesuai dengan hipotesis yang kita bangun tentunya ya. Ini perlu diperhatikan karena jangan sampai jika hal ini kita tidak ada pengertian pada hal ini ya, kita nanti akan merasa gimana gitu kan, akhirnya kita mengorbankan hewan coba tentunya seperti itu, atau bisa dikatakan mengulang terus dan apa namanya, nominal hewan coba itu dibatasin ya, sekarang itu udah ada yang mengatur ya terkait etik penggunaan hewan coba. Jumlahnya itu dibatasi dalam suatu bentuk penelitian. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam proses penelitian atau riset itu tidak menutup kemungkinan bahwa hasil yang diperoleh itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan hipotesis, seperti itu. Nah, kemudian dalam penanganan yang tidak wajar ya, misalnya pada hewan percobaan itu, inilah yang merupakan salah satu faktor yang dapat memperbesar penyimpangan ya hasil dari percobaan kita. Makanya memang perlu diperhatikan dalam hal penanganan ya, karena memang ini akan berkaitan pada sifat internal hewan coba ya. Artinya karakteristiknya itu dapat berubah sehingga fisiologi pada tubuhnya itu berubah ya. Misalnya dalam keadaan stres, kemudian kita melakukan percobaan, tentunya hasilnya itu nggak sesuai yang akan kita inginkan gitu kan. Karena fisiologis hewan coba itu telah berubah karena adanya perlakuan yang tidak sesuai. Ya, seperti tadi tidak menghewankan hewan coba gitu. Nah, akan tetapi jika perlakuan pada hewan itu benar ya, artinya benar-benar kita peduli sama dia, ada rasa empati ya. Nah, tentunya hasilnya itu akan kurang lebih lah sesuai dengan apa yang akan kita inginkan ya, sesuai dengan hipotesis tentunya. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat bahwa memang terdapat beberapa macam hewan ya di permukaan bumi ini, akan tetapi hanya sebagian kecil aja yang memang dapat digunakan sebagai suatu hewan percobaan atau hewan yang dilakukan pengujian di lab. Misalnya teman-teman di sini melihat sendiri ya, yaitu misalnya ada mencit ya, tikus, ada marmut ya, kemudian ada kelinci, ada kucing, ada guinea pig. Ini teman-teman, ini guinea pig ini adalah bahasa lainnya itu adalah tikus Belanda. Ini juga bisa digunakan yaitu kera ya, monyet tentunya. Nah, inilah merupakan hewan-hewan yang bisa digunakan dalam suatu riset penelitian ya, yang memang sangat terbatas. Karena kenapa? Karakteristik-karakteristik pada hewan-hewan ini ya, itu kurang lebih hampir sama dengan sifat-sifat fisiologis yang terdapat pada manusia ya. Kita mengingat kembali bahwa kita melakukan percobaan ini orientasinya kepada manusia, makanya sebelumnya dipilih dulu ke hewan seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, ini merupakan aturan-aturan dalam penggunaan hewan coba pada suatu riset yang dilakukan. Teman-teman bisa melihat yang pertama di sini bahwa hewan coba itu jika telah digunakan dalam suatu bentuk percobaan atau riset, itu bisa digunakan kembali untuk percobaan selanjutnya. Namun teman-teman perlu ketahui bahwa jika hewan coba tersebut tadi itu
diberikan perlakuan misalnya seperti pemberian obat. Nah, tentunya jika pengen melakukan pengujian kembali pada hewan itu harus diberikan interval ya atau selang waktu ya minimal sekitar 14 hari baru dapat digunakan kembali ya. Ini tentunya tidak lain adalah untuk memberikan pada hewan coba tersebut memberikan kesempatan dalam melakukan eliminasi obat dalam tubuhnya ya. Karena kenapa? Jika misalnya kita menggunakan dalam hal di lebih cepat dari 14 hari itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil percobaan yang selanjutnya. Ya, terutama yang dapat menginduksi metabolisme ya obat yang lain tentunya. Kemudian yang kedua adalah setelah hewan coba itu tidak lagi digunakan ya dalam suatu percobaan, maka hewan tersebut harus dimusnahkan. Nah, dalam artian harus dikorbankan seperti itu. Karena kenapa? Terkadang kalau telah kita melakukan suatu bentuk percobaan pada hewan tersebut itu sering banget ya menyebabkan hewan tersebut mengalami misalnya kondisi yang tidak normal lagi ya atau telah mengalami penderitaan. Artinya dalam penderitaan ini adalah ketika kita melakukan suatu percobaan kepadanya ya. Nah, makanya hewan ini harus dikorbankan misalnya kan. Misalnya itu dalam proses untuk memusnahkan ya atau dikorbankan lah bisalah kita katakan lebih kasarnya adalah membunuhnya gitu. Itu menggunakan dengan salah satu cara yang kita kenal euthanasia. Nah, itu merupakan suatu prosedur dalam suatu pemusnahan atau pengorbanan hewan coba dengan rasa sakitnya itu sangat minimal ya, seminimal mungkin rasa sakitnya. Tentunya teknik euthanasia itu harus menimbulkan ketidaksadaran dalam waktu cepat. Ya, seperti itu. Dan tentunya diikuti dengan cardiac respiratory arrest atau juga dalam hilangnya fungsi otak. Seperti itu. Kemudian bisa juga digunakan misalnya metode yang lain ya yang memang meminimalkan sifat-sifat kegelisahan atau sifat-sifat stres pada hewan ya sebelum memang benar-benar kehilangan ini kesadarannya atau kehilangan nyawanya lah. Jadi gimana caranya seminimal mungkin hewan itu jika benar-benar mau dikorbankan dia itu nggak merasakan sakit yang berlebihan menderita gitu kan lama. Mungkin teman-teman pada tahu ya misalnya kalau orang lagi potong ayam ya atau potong sapi dalam kurban itu kan memang yang disembelih itu pada bagian lehernya di situ kan ada urat urat nadinya ya yang memang telah dilakukan suatu penelitian di kalangan-kalangan barat bahwa proses penyembelihan sesuai syariat Islam itu sangat meminimalkan rasa sakit atau rasa penderitaan pada hewan kurbannya itu. Nah, tentunya pada hewan coba ini ya tentunya ada perlakuannya juga kan berhubung karena hewan coba ini yang sifatnya dalam segi fisik kecil misalnya kita menggunakan mencit tikus gitu kan. Nah, itu kayak gimana nyembelihnya ya beda kalau ukurannya besar misalnya kera ya atau bisa anjing seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara yang terbaik dalam membunuh hewan coba itu dengan cara menyuntikkan obat anestesi ya, artinya pembiusan, tetapi di sini dosisnya sangat tinggi sehingga dapat mematikan hewan coba tersebut. Nah, obat anestesi itu misalnya antara lain adalah barbiturat ya, atau eh, apa ya, intraperitoneal atau secara intratoraksikal ya di mana barbiturat ini dosisnya itu diberikan dosis yang letal gitu kan baik itu misalnya pada kelinci atau anjing ya kemudian yang melalui intraperitoneal tadi itu misalnya pada tikus ya pada mencit atau junepik.
Atau juga bisa digunakan inhalasi gas ya, misalnya adalah kloroform, nitrogen, dan lain-lain. Akan tetapi, ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa selain hal-hal penggunaan bahan-bahan kimia ini dapat juga digunakan metode-metode fisik ya, yang seperti yang sebelumnya tadi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah saat hewan coba itu telah mati, itu harus dimasukkan ke dalam suatu plastik ya, dan tentunya plastik itu harus terikat. Kemudian kita bungkus dengan kertas dan kemudian dibungkus lagi dengan plastik. Kemudian disegel dan dimasukkan ke lemari pendingin misalnya ya. Lemari pendingin hingga dimusnahkan dengan cara dibakar gitu. Didinginkan dulu terus dibakar. Tentu ini ada hal-hal yang memang telah dipertimbangkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini bahwa dalam pengujian suatu hewan coba ya, di sini kita fokus pada tahap pengambilan suatu darah ya, sampel dari hewan coba itu menggunakan misalnya spuit, semprit, atau jarum injeksi. Nah, alat-alat ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah spuit dan jarum yang digunakan itu benar-benar harus steril dan tajam ya. Karena misalnya speednya itu tumpul, nah tentunya itu akan menyiksa hewan coba tadi ya, artinya menggunakan speed yang tajam dalam artian sekali tusuk aja gitu kan, nah itu langsung bisa masuk ke pembuluh darahnya. Nah bayangkan aja kalau tumpul itu udah berkali-kali sehingga hewan cobanya itu nanti kesakitan tentunya, meskipun kita nggak merasa ya, hewannya yang merasa. Kemudian selanjutnya adalah setelah speed tadi itu digunakan, nah tentunya harus dicuci ya, bisa menggunakan Aquades ya. Misalnya caranya itu ya yang sering atau yang umum dilakukan di dalam lab itu dengan cara menyedot Aquades itu ke dalam speed kemudian dikeluarkan lagi ya. Nah, ini biasanya diulangi 3, 4, 5 kali gitu kan, nggak usah terlalu sering-sering juga. Tapi jika memang memungkinkan untuk dilakukan lebih dari 5 kali, nah itu nggak apa-apa juga. Biar steril kembali ya speed dan jarumnya. Kemudian selanjutnya adalah dalam proses pengambilan darah hewan coba itu yang sebagai sampel itu hanya maksimal 10% dari volume darah hewan cobanya. Ini tentunya harus dilakukan suatu perhitungan dulu ya. Dalam artian ini kita mengacu misalnya kepada jurnal-jurnal yang telah terpublish, yang telah diakui ya sebelumnya. Bisa digunakan kalkulasi-kalkulasi pada referensi-referensi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam proses pengambilan darah tadi ya kan, tentu kita pengennya darah tersebut tidak terjadi koagulasi ya. Nah, caranya itu adalah spuit tadi diberi antikoagulan tentunya. Ya, misalnya yaitu adalah heparin gitu kan, atau natrium oksalat, natrium sitrat atau ETA. Seperti itu. Baik teman-teman, kita di sini melihat ya, yang pertama adalah hewan coba yang paling umum digunakan dalam skala lab adalah mencit. Nah, mencit ini yang pertama kita harus ketahui karakternya dulu ya, bahwa mencit itu sifatnya penakut dan dia itu cenderung berkumpul sesamanya ya. Artinya itu dia nggak mau terpisah-pisah satu dengan satu ya, beda dengan tikus. Jadi mencit ini selalu maunya tuh bergerombol dengan sesamanya, dan dia itu lebih aktif pada malam hari dibandingkan di siang hari. Kemudian kita melihat di sini bahwa cara mengambil dan memegang mencit itu yaitu kita harus membuka kandangnya ya, terhati-hati ya, misalnya cukup untuk memasukkan tangan aja gitu kan. Kemudian kita mengambil mencitnya itu dengan cara memegang ekornya ya.
Jadi ekornya yang dipegang, bukan kakinya, karena kalau misalnya menggunakan kakinya ya tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa digigit. Jadi ekornya aja ya yang dipegang. Setelah kita memegang ekornya ya artinya ini udah dikeluarin dari kandangnya, kita meletakkan pada lembaran kawat ya atau alas kasar lainnya. Tentunya ini harus disiapkan terlebih dahulu ya karena ini merupakan suatu SOP tentunya. Ya, meletakkannya ke lembaran kawat dengan tangan kiri ya. Kemudian tengkuknya itu dijepit di antara telunjuk dan ibu jari. Setelahnya itu mencit tersebut sudah siap untuk diberikan suatu bentuk tindakan atau perlakuan yang akan kita laksanakan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini seperti apa dalam proses mengambil mencit ya dari kandangnya dan gimana cara memegangnya. Yang pertama tadi di sini bisa dilihat memegang ekornya, kemudian meletakkan di atas papan kawat atau misalnya lap kasar. Nah, kemudian teman-teman bisa menjepit tengkuknya ya dan lehernya itu di sana seperti itu. Nah, ini udah siap diberikan suatu tindakan perlakuan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan coba tikus. Nah, sifat karakter tikus itu sendiri beda dengan mencit ya. Nah, tikus itu sifatnya itu tenang dan tentunya mudah ditangani. Tidak seperti mencit ya yang begitu fotofobik. Dan kemudian aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu nggak akan mengganggu si tikus ini ya beda dengan mencit. Jika terjadi aktivitas di sekitarnya yang dilakukan oleh manusia dia itu merasa terganggu, makanya dia itu mudah stres. Makanya mencit itu memang perlu perlakuan yang khusus ya beda dengan tikus. Akan tetapi tikus itu jika diperlakukan kasar, nah itu akan menjadi lebih galak gitu ya, bisa jadi liar dan artinya bisa menggigit ujung-ujungnya tuh. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa gimana sih cara ngambil dan memegang tikus ya. Kita sini berasumsi bahwa di dalam kandang tentunya. Yang pertama adalah ya membuka kandangnya dulu kan. Misalnya kalau nggak dibuka kandangnya gimana caranya mau ngambil tikusnya gitu. Ya membuka kandangnya dulu, terus kita mengangkat tikusnya pada pangkal ekornya ya. Ini menggunakan dengan tangan kanan gitu kan. Kenapa? Karena kita lihat secara umum ya, manusia itu tenaganya lebih kuat pada tangan kanan dibandingkan tangan kirinya. Dalam artian tangan kanan itu lebih aktif dibandingkan dengan tangan kirinya. Selain itu, kekuatan fisik dari tikus itu lebih besar dibandingkan dengan mencit. Ya makanya mencit tadi disebutkan bisa menggunakan tangan kiri aja gitu. Nah, kalau tikus itu harus dengan tangan tangan kanan ya, ini dia tangan kanan. Setelah itu kita meletakkannya di atas permukaan yang kasar ya atau kawat sama seperti mencit tadi. Kemudian letakkan tangan kiri kita di belakang tubuhnya ya atau di punggungnya yang ke arah kepala gitu kan. Kemudian diselipkan kepalanya di antara jari telunjuk dan jari tengah, sedangkan ibu jari serta kelingking kita itu diselipkan di sekitar perut sehingga kaki depan kiri dan kanan terselip di antara jari-jari. Nah, selain itu, tikus itu juga dapat dipegang dengan cara menjepit kulit pada tengkuknya gitu kan. Kalau teman-teman pernah memegang kucing atau memindahkan kucing, nah itu kan menjepit kulit di tengkuknya. Nah, sama seperti tikus seperti itu. Nah, ini ya, teman-teman bisa melihat di sini gambar dalam proses mengambil dan memegang suatu tikus gitu. Nah, misalnya kita pengen memberikan suatu perlakuan ya dalam bentuk oral pada tikus itu, nah teman-teman bisa melihat posisi tangan seperti ini. Jadi jari telunjuk dan jari tengah itu berada di antara kepala si tikus. Nah, kemudian kalau kita maunya memberikan secara intramuskular,
Teman-teman bisa melihat di sini bahwa tikusnya itu bagian punggungnya itu dijepit ya dengan menggunakan jari-jari kita tentunya, kelima jari ya. Kalau bisa menggunakan tangan kanan ya, jangan gunakan tangan kiri karena kekuatan tikus itu lebih gede dibandingkan mencit ya. Nah, ini juga sama, teman-teman bisa melihat gimana cara memegang tikus ya jika melakukan perlakuan padanya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah pada hewan kelinci. Nah, cara mengambil dan memegang kelinci dari kandangnya itu perlu diperhatikan bahwa jangan memegang telinga kelinci itu kan, meskipun kita ketahui bahwa telinga kelinci itu panjang ya. Tapi kenapa dilarang memegangnya? Karena memang di telinga kelinci itu terlalu banyak ya. Di sana terdapat banyak banget pembuluh darah dan saraf di bagian telinganya itu, dan memang mayor umumnya itu orang ngambil darahnya atau ngambil sampel pada kelinci itu pada bagian telinganya karena di sana banyak pembuluh darah. Terus yang dipegang apanya ya? Yang dipegang adalah kulit pada leher kelinci ya dengan tangan kiri, kemudian yang bagian belakangnya itu ya menggunakan tangan kanan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih paham mungkin kalau melihat pada gambar yang ini kayak gimana caranya dalam mengambil kelinci. Nah, ini ya tangan kirinya yang megang kulit di atas di punggungnya ya tepatnya, kemudian tangan kanan ini menopang bagian belakangnya. Ini cara mendekat ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalau kita pengen menggendong kelinci ya seperti ini. Jadi kepalanya itu bisa dikatakan dimasukkan di apa ya, dihadapkan di antara badan badan dan lengan gitu ya, atau bisa dikatakan menghadap ke bagian ketiak ya. Kemudian tangan kanannya itu tetap menopang bagian punggung kelinci seperti itu. Nah, itulah merupakan satu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan penanganan hewan coba ya. Hewan coba yang paling umum digunakan dalam skala lab ya. Yang pertama tadi adalah mencit, kemudian ada tikus, dan yang terakhir adalah kelinci. Nah, selain daripada itu, teman-teman harus mengingat kembali bahwa karakteristik dari hewan coba ini memiliki kekhasan masing-masing. Misalnya mencit itu dia itu sifatnya penakut. Nah, makanya kalau ada aktivitas manusia di sekitarnya dia itu merasa terganggu. Sehingga nantinya teman-teman kalau melakukan praktikum jangan sampai membuat tindakan-tindakan yang memang dapat mengganggu si mencit itu, karena kalau misalnya mencitnya terganggu, nah itu bisa mengakibatkan dia stres. Artinya benar-benar dihindari tindakan-tindakan yang memang tidak perlu lah yang di sekitarnya. Kalau misalnya pada tikus, nah itu berbeda, itu nggak masalah tentunya ya. Pada tikus adanya aktivitas manusia di sekitarnya, dan tentunya kalau pada kelinci sama ya dengan tikus. Nah, yang beda di sini adalah hanya mencit saja seperti itu. Kemudian dalam proses pemberian suatu obat ya pada suatu hewan coba itu tentu ada berbagai macam rute yang diberikan ya, seperti yang telah disinggung sebelumnya, apakah itu misalnya oral, intravena, atau intramuskular, subkutan, dan lain-lain ya. Perlu diketahui bersama dulu bahwa pemberian obat itu merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi suatu efek terapi obat tentunya. Hal ini dikarenakan karena adanya karakteristik lingkungan fisiologis, anatomi, dan biokimia yang berada pada daerah kontak obat dan tubuh. Nah, tentunya karakteristik ini berbeda-beda ya dengan yang lainnya. Misalnya karakteristiknya si mencit seperti apa, tikus seperti apa, kelinci
seperti apa. Nah, tentunya ini dipengaruhi karena adanya jumlah suplai darah yang berbeda mungkin ya, kemudian adanya enzim-enzim ya, dan getah-getah fisiologis yang terdapat di lingkungan tersebut berbeda. Makanya rute pemberian suatu obat dalam skala lab praktikum, nah itu harus benar-benar dipilih yang mana sih yang paling tepat gitu kan. Untuk lebih jelasnya terkait rute atau cara pemberian obat pada hewan uji atau hewan coba itu kita akan bahas apa aja. Nah, yang pertama adalah secara oral ya tentunya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa untuk yang paling umum itu kan menggunakan mencit dan tikus ya. Tadi juga disinggung adalah kelinci bisa juga. Nah, yang pertama itu adalah pemberian secara oral pada mencit dan tikus. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa pemberiannya itu diberikan dengan alat suntik yang dilengkapi dengan jarum ya atau kanula yang berujung tumpul. Biasanya itu kanulanya berbentuk bola ya. Jadi bukan yang runcing ya, sama seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kalau pengen ngambil sampel darahnya ya harus menggunakan runcing ya untuk menghindari rasa tersiksa hewan ya. Akan tetapi pada perlakuan untuk memberikan suatu obat ya dalam hal penelitian tentunya itu ujungnya itu enggak runcing ya, jadi harus tumpul gitu kan, dan biasanya itu berbentuk bola ya. Nah, kanula itu dimasukkan ke dalam mulutnya secara perlahan-lahan ya, sehingga akhirnya sampai ke bagian esofagus. Nah, kalau teman-teman udah profesional, nah pasti udah tahu seberapa dalam harus masuk sehingga itu adalah udah benar-benar yakin ini bagian esofagus bencit atau tikus. Nah, tapi kalau yang masih pemula, nah kayak ini mungkin agak repot dan memang harus perlu adanya suatu latihan yang disiplin tentunya ya, atau dalam latihan yang berkala. Tapi jujur aja saya sendiri belum terlalu profesional dalam memberikan suatu obat ya yang rute oral pada hewan coba gitu. Tapi yang profesional pasti udah paham lah. Nah, ini untuk mencit dan tikus. Nah, kalau misalnya kelinci, nah pemberiannya itu tentunya harus ada alat bantu ya. Misalnya itu adalah kita sebut mud block atau alat penahan rahang ya. Itu biasanya dari pipa ya, pipa kayu atau plastik yang berlubang gitu. Tentu ada ukuran-ukurannya ya, baik itu panjangnya, diameter, ya, kemudian diameter lubangnya seberapa panjang gitu. Kemudian alat ini itu diletakin di antara gigi-gigi bagian depan dengan rahang ya, dengan ibu jari dan telunjuk ya. Kemudian kita memasukkan kateter melalui lubang pada alat tersebut atau mouth block tadi ya. Itu kita masukin ke dalam sekitar 20 hingga 25 cm ya. Kateternya itu masuk sekitar 20 hingga 25 cm. Nah, untuk memeriksa atau mengetahui bahwa kateter itu telah benar-benar masuk ke bagian esofagus ya dan bukan ke trakea. Ke trakea kan udah terlalu dalam tentunya. Artinya ini udah sampai esofagus aja ya kan. Nah, kita celupkan aja tuh ujung luar kateter masuk ke trakea tentunya. Nah, kayaknya orang yang profesional ya atau laboran-laboran itu udah benar-benar paham ya terkait dalam perlakuan suatu kelinci sampai kedalaman berapa sentimeter suatu kateter itu benar-benar di bagian esofagus dan nggak masuk di bagian trakea kelinci seperti itu. Kemudian rute pemberian obat selanjutnya adalah secara intravena. Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat di sini pada mencit ya, itu misalnya dilakukan pada bagian vena di ekornya ya. Nah, di ekor mencit itu kan ada 4 vena.
Kemudian kita meletakkan mencit tersebut pada wadah ya, atau semacam apalah yang sifatnya tertutup ya, sehingga mencit itu nggak leluasa untuk bergerak ya, karena mencit ini memang aktif juga. Kemudian ketika dimasukkan ke wadah tersebut, ekornya itu harus menjulur keluar ya, artinya ekornya itu kita bisa melakukan beberapa macam aktivitas dan akses ya, mudah gitu kan untuk maksudnya. Nah, selanjutnya adalah ekor yang menjulur tadi yang kita bisa akses dengan mudah itu harus dihangatkan dulu misalnya kan, dengan cara dicelupin di air yang hangat paling sekitar 40 hingga 50 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita memegang ujung ekornya dengan satu tangan ya, dan suntik tangannya itu ya digunakan tangan lain, misalnya di tangan kiri ya. Kalau orang yang kidal ya tentu menggunakan yang tangan maaf, yang kidal menggunakan tangan kiri ya, yang umumnya kita menggunakan tangan kanan tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian secara intravena di hewan coba tikus. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam pemberian intravena pada tikus ya, atau perlakuan pada tikus itu ada dua cara yang harus dilakukan di awal. Nah, yang pertama itu adalah bisa di anestesi dan bisa juga tidak di anestesi atau dibuat nggak sadar ya, nggak dibuat pingsan gitu. Nah, untuk tikus yang tidak diberikan anestesi ya, itu penyuntikannya dapat dilakukan pada ekor. Kemudian dapat juga dilakukan pada vena penis ya, maksudnya sini untuk tikus jantan ya, atau bisa juga pada vena di permukaan dorsal kakinya. Sedangkan pada tikus yang dianestesi, ini penyuntikannya itu dapat dilakukan pada vena femoralis ya, ini dia. Dan untuk kelinci sendiri ya, itu dapat dilakukan pada vena marginalis. Nah, inilah beberapa cara dalam pemberian obat pada hewan coba menggunakan rute intravena ya, atau IV. Nah, ini dia teman-teman bisa melihat di sini seperti apa dalam proses pemberian obat pada hewan coba melalui intravena. Ya, tadi disebutkan dulu bahwa tikus dimasukkan ke dalam wadah yang ekornya menjulur keluar. Nah, disitu kan kita dapat mengakses atau memberikan perlakuan ya. Sama ya, teman-teman bisa melihat di sini gambarnya. Nah, ini tunjukin panas sendiri. Itu merupakan bagian yang diberikan suntikan ya pada tikus. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kan, tikusnya atau mesinnya itu nggak bisa gerak-gerak sama sekali karena memang terbatas ruangannya, sehingga memudahkan kita untuk memberikan suatu bentuk perlakuan. Selanjutnya adalah rute subkutan. Nah, untuk tikus dan mencit ya, ini itu dilakukan pada bagian bawah kulit di daerah tengkuknya ya. Kemudian di kelinci itu disuntikkan di bawah kulit di daerah tengkuk atau bisa juga di sisi pinggangnya. Teman-teman bisa melihat ya, ini ditarik dulu kulitnya, ini dia ya. Ditarik kemudian disuntik di bawah kulit di bagian daerah tengkuk ya. Nah, sama seperti ini teman-teman bisa melihat. Ini merupakan rute subkutan. Kemudian selanjutnya adalah secara intramuskular. Nah, di sini adalah untuk mencit dan tikus itu penyuntikan dilakukan pada otot gluteus ya, gluteus maximus, atau pada bagian biceps femoris atau semitendinosus paha bagian belakang. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini bagian paha belakang suatu tikus atau mencit. Nah, di sini ya biasanya dilakukan suatu pemberian obat melalui rute intramuskular. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan rute intraperitoneal. Nah, untuk
semua hewan coba penyuntikannya itu dilakukan pada bagian perut sebelah kanan ya, dari garis tengah tentunya kan. Nah, dan itu nggak boleh terlalu tinggi, karena kenapa? Kalau terlalu tinggi itu dapat mengenai hati ya atau kandung kemih. Nah, jika apa namanya, ini kan nah bisa bocor kan, atau bisa obat yang kita berikan itu masuk ke hati atau bagian kandung kemih tikus atau mencit itu, berhubung karena ini jarumnya tajam ya, runcing. Beda yang oral tadi yang memang jarum suntiknya itu speednya itu nggak terlalu tajam, harus tumpul dan biasanya berbentuk bola ya, yang memang untuk mengurangi cedera pada bagian rongga mulut hewan coba. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya di sini ya, diberikan perlakuan dengan rute intraperitoneal. Nah, itu bisa dilihat bahwa hewan itu dipegang pada punggungnya kan, supaya kulit abdomen itu menjadi tegang ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi seakan-akan tangan kita itu menarik kulit-kulitnya sehingga itu agak kenceng gitu kan. Nah, kemudian saat melakukan penyuntikan, posisi kepala itu harus lebih rendah dari abdomennya. Teman-teman bisa melihatnya di sini, kalau kita tarik garis lurus ya, garis mendatar ya, ini kan mohon maaf ya garisnya nggak terlalu lurus, tapi kita asumsikan lurus. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan kepalanya ya, abdomen lebih tinggi dibandingkan dengan kepala. Nah, ini suntikan jarum itu akan membentuk sudut sebesar 10 derajat Celcius. Nah, ini ya, ini suntikannya ini ya, di sini derajatnya itu sekitar 10 derajat ya. Oh, maaf, bukan Celcius ya, tadi 10 derajat gitu. Nah, itu agar bisa dapat menembus kulit ya dan otot, sehingga obat yang kita masukkan secara intraperitoneal itu masuk ke rongga peritoneal, seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya ya digunakan menggunakan rute intradermal ya. Tapi sepertinya ini agak jarang banget dilakukan tentunya. Pada rute ini yang sering itu ya yang tadi sebelumnya oral, intravena, subkutan, muskular, intraperitoneal. Nah, untuk intradermalnya ini agak jarang tentunya, apalagi dalam skala laboratorium. Laboratorium maksudnya dalam laboratorium pendidikan gitu, dalam hal ini misalnya adalah praktikum yang sifatnya standar ya atau dasar. Nah, itu pada tikus disuntikkan dilakukan pada bagian perut ya dan tubuh bagian belakang atau punggungnya ya. Bisa juga di bagian kaki belakang, dan tentunya bulu-bulunya itu harus dicukur terlebih dahulu ya. Teman-teman perhatikan, bulunya itu harus dicukur terlebih dahulu untuk memudahkan bagian mana yang harus diberikan perlakuan secara intradermal. Kemudian kita menyuntiknya ya ke kulit yang ditegangkan ya sedalam 0,67 mm ya. Seperti inilah kedalaman jarum yang disuntikkan secara intradermal pada hewan coba ya. Misalnya ini digunakan pada hewan coba tikus aja. Seperti itu. Oke teman-teman, ini bisa dilihat ya tabel terkait alat dan ukurannya yang digunakan biasanya pada hewan coba dalam skala lab praktikum. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian kolom ini itu adalah jenis hewan cobanya ya, ada mencit, tikus, dan kelinci. Terus di bagian kolom ini ya, itu adalah rute-rute pemberiannya ya, sampai sini oral ya. Seperti itu. Misalnya pada mencit intravena itu jarumnya ukuran berapa kan. Kemudian pada tikus, kelinci berapa gitu kan secara intravena. Di sini jelas ya teman-teman secara detail. Kemudian secara intraperitoneal ukurannya seperti apa, begitupun pada subkutan maupun intrakutan.
ular. Nah, untuk pemberian secara oral ya, yang ujung jarumnya itu harus tumpul seperti apa, misalnya kan yang digunakan pada mencit dan tikus. Kalau pada kelinci itu menggunakan kateter yang nomor 9 ya, itu umum yang digunakan. Jadi teman-teman perlu memperhatikan ya terkait alat dan ukuran ini. Karena kenapa jika bisa dikatakan terlalu kecil ya dari ukuran yang ditentukan ya, takutnya itu dapat menghambat proses pemberian obat melalui beberapa jalur, atau mungkin terlalu gede ya alatnya itu ukurannya dari yang seharusnya. Nah, itu juga sama ya seperti jadi yang paling moderat atau benar-benar pas, nah seperti yang ditampilkan dalam tabel ini ya teman-teman, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ketahui ya bahwa dalam melakukan suatu percobaan atau praktikum, baik itu di skala lab yang kecil atau dalam skala lab yang besar, nah itu pasti akan menggunakan beberapa ya, atau bisa dikatakan nominal hewan yang digunakan itu kurang lebih, nggak lebih dari beberapa, atau lebih lah dari satu atau dua tiga, atau mungkin maksimal kalau nggak salah ya, etiknya itu hanya maksimalnya 5 hewan coba yang digunakan dalam suatu perlakuan. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri lagi terkait aturan tersebut, mungkin saya keliru ya atau ada perbaruan lagi. Nah, pada hewan coba tersebut kita kan nantinya terkadang ketukar-tukar tuh kan, kalau misalnya juga menggunakan beberapa jenis obat ya yang akan diteliti, ada beberapa jenis, tentunya hewan cobanya itu harus benar-benar memiliki tanda khusus bahwa si mencit A menggunakan obat jenis A, mencit B menggunakan obat jenis B. Nah, itu harus diberikan tanda agar nantinya nggak ketukar ya, sehingga hasil atau data yang diperoleh itu benar-benar valid ya gitu kan, dapat dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Hasil atau data yang kita peroleh nantinya kan tidak lain adalah untuk dipublish gitu. Nah, jika ketukar, nah ini nanti repot tentunya ke depannya, karena ini orientasinya adalah endpoint-nya itu kepada manusia gitu. Jadi harus benar-benar diberikan suatu penandaan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa hewan cuma itu perlu diberikan tanda ya yang membedakan dengan yang lainnya. Misalnya itu menggunakan larutan 10% pikrat atau tinta Cina ya, atau bisa juga menggunakan penanda warna yang lainnya gitu. Nah, kemudian tanda itu dapat diberikan titik ya, titik aja, atau menggunakan garis pada bagian punggung atau pada bagian ekor tentunya kan. Seperti itu. Misalnya juga bisa digunakan pembuatan tanda ya, dalam hal ini adalah lubang pada daun telinga gitu kan. Posisinya misalnya obat A, posisi lubangnya di sebagian sini. Nah, tentu kita harus membuat suatu dokumentasi ya atau pendataan seperti apa yang lebih jelas kan. Kemudian misalnya kita memberikan tag pada telinga, atau memberikan suatu bentuk tato pada bagian telinganya ya, atau memberikan tanda ya, tanda nomor di bagian-bagian tertentu pada hewan coba tentunya. Apalagi misalnya pada ini ya, pada tikus ya atau pada mencit ya, bahwa hewan ini sukanya bergerombol gitu kan, berkelompok. Nah, nanti kalau nggak ada tandanya kita bingung nantinya yang mana yang mendapat perlakuan ini, yang mana perlakuan B misalnya. Makanya harus diberikan tanda. Nah, jadi tidak lain adalah untuk memudahkan si peneliti tersebut serta dapat memberikan suatu bentuk keaslian data nantinya ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa melihat, bisa disimpan yang dibuat suatu bentuk resum bahwa mencit dan tikus itu merupakan suatu bentuk hewan yang paling sering digunakan pada
praktikum atau percobaan dalam skala lab kecil ya dalam hal ini. Karena memang secara fisiologis hewan-hewan ini hampir mirip ya dengan manusia ataupun dengan hewan-hewan mamalia lainnya. Makanya itu hewan ini, mencit dan tikus itu diberikan sering banget dilakukan sebagai hewan percobaan. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi disebutkan rute pemberian obat itu seperti apa. Ya, ada oral, subkutan, intraperitoneal, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam suatu penelitian itu, praktikum ya, dalam hal ini, itu ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan hewan coba, baik dari faktor eksternal maupun secara internal ya. Kalau eksternal kan mungkin kita bisa lihat dari bentuk fisik. Kita kan kalau mau melakukan praktikum itu yang benar-benar fisiknya nggak ada cacat ya, nggak ada lecet gitu kan. Itu secara eksternal ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian secara internal, nah ini misalnya adalah terkait umur gitu kan. Kemudian jenis kelamin yang pengen kita lakukan percobaan itu, bagusnya jenis kelamin jantan atau betina ya, tentu merujuk pada referensi-referensi yang telah tersedia ya. Kemudian berat badannya sekitar berapa gitu kan. Ya, sehingga nantinya dalam memberikan suatu intervensi atau treatment itu berat badan itu sesuai dengan yang telah disepakati, dan artinya udah ada evidence atau bukti-bukti bahwa berat badan sekian itu dapat memberikan efek seperti ini. Jika over daripada berat badan tersebut, nah itu nanti efeknya nggak maksimal. Makanya tuh mencit atau tikus itu ditimbang ya sebelum melakukan suatu bentuk perlakuan padanya. Kemudian selanjutnya adalah terkait keadaan kesehatan ya. Dalam hal ini ya, misalnya tadi si mencit itu sangat terganggu jika ada aktivitas manusia di sekitarnya. Nah, kalau terganggu kan bisa stres. Nah, tentu stres ya, jika stresnya itu bisa membuat fisiologis tubuhnya berubah. Makanya keadaan kesehatan itu perlu diperhatikan. Kemudian nutrisi dan sifat genetik. Nah, nutrisi ini ya kalau misalnya kita pengen melakukan suatu bentuk percobaan dalam hal ini terkait diabetik, nah tentunya nutrisinya ya kita buat ini mencitnya itu ya jadi DM gitu, artinya nggak usah terlalu gimana itu dalam proses nutrisinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah sifat genetik. Inilah merupakan suatu bentuk materi yang singkat dan padat terkait gimana cara penanganan dan rute pemberian obat pada hewan coba ya, dalam hal ini dalam skala praktikum tentunya. Semoga pengantar ini dapat memberikan suatu ilmu wawasan kepada teman-teman sekalian yang kemudian nanti dapat diterapkan jika telah melakukan penelitian secara langsung ya, praktikum secara langsung. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan dalam video pengantar ya praktikum ini, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya sekali lagi dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.